Pah, Hmm? udah harus bayar uang sekolah loh. Uang sekolah ya? Iya, terus uang buku juga. Oh, Terus juga kartu kredit udah pada due date toh. oh iya iya, udah akhir bulan ya? Iya, udah akhir bulan. Eh, iya iya, ntar papa urusin. Ya. Oke. Teman-teman pernah ngalamin masalah seperti ini nggak? Pengeluaran banyak, sedangkan pendapatan kita tetap. Atau malah beberapa teman yang melakukan usaha sekarang, omsetnya menurun. Kalau omset menurun, otomatis pendapatan akan berkurang kan? Dan pengeluaran tetap banyak. Untuk uang sekolah lah, untuk bayar kartu kredit, untuk biaya makan tiap hari. Nah, cara untuk mengakalinya itu adalah kita bisa menaikkan pemasukan kita atau mengurangi pengeluaran. Mengurangi pengeluaran salah satu cara mungkin teman-teman berpikir, oke lah, aku matiin aja asuransi aku. Atau ada cara lain nggak sih? Sebelum teman-teman mematikan asuransinya atau stop membayar, ada beberapa tips dari saya yang mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau bisa teman-teman, jangan menutup asuransinya. Kenapa? Karena pada masa sulit seperti ini, jangan sampai jatuh tertimpa tangga lagi. Udah susah membayar ini itu, terus tiba-tiba jatuh sakit lagi, dan butuh biaya untuk misalnya rumah sakit, atau untuk membayar biaya-biaya lainnya. Tips yang pertama, jika teman-teman mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, teman-teman bisa melakukan apa yang disebut cuti premi. Cuti premi ini maksudnya, kita tidak melakukan pembayaran premi seperti biasa, akan tetapi perlindungan dari asuransi akan tetap berjalan. Kenapa? Karena jika kita membeli produk unit link, pada saat kita melakukan pembayaran premi, sebagian dari premi itu akan dimasukkan ke dalam saldo investasi. Selama teman-teman melakukan cuti premi, perusahaan asuransi akan menarik dana dari saldo investasi tersebut untuk membayar semua biaya-biaya asuransi. Dengan demikian, meskipun tidak melakukan pembayaran, perlindungan akan tetap berjalan. Cuman, ingat nih teman-teman, ada batasnya karena saldo investasi itu kan akan terpakai. Pada saat saldo investasi habis, maka polis teman-teman bisa terancam lapse. Jadi, teman-teman pastiin dulu saldo investasinya ada berapa, telepon agent teman-teman atau perusahaan asuransi teman-teman. Nah, nanti bisa diperkirakan kira-kira kuat untuk membayar berapa bulan sih saldo investasinya. Ya, nanti dekat-dekat udah mau habis, pastiin teman-teman lakukan pembayaran. Tips yang kedua, pada saat teman-teman melakukan pembayaran, biasanya perusahaan asuransi akan mengirimkan laporan investasi atau laporan pembayaran ke email atau melalui surat. Teman-teman bisa lihat di laporan tersebut, ada yang disebut COI, Cost of Insurance, dan COR, Cost of Riders. Ini adalah biaya dasar dari asuransi yang teman-teman bayarin setiap bulannya. Selain COI, COR, biasa ada lagi biaya-biaya yang lain, misalnya biaya pemeliharaan, atau biaya-biaya investasi, dan itu biasa nggak terlalu besar ya. Yang terbesar adalah komponen COI dan COR ini. Teman-teman tambahin sendiri, biaya COI, COR, dan biaya-biaya lainnya itu totalnya berapa. Itu adalah biaya minimum yang harus teman-teman bayarkan biar perlindungan tetap berjalan. Nah, misalnya nih, kita lihat biaya-biaya COI, COR, biaya-biaya lain-lainnya itu totalnya adalah 1 juta. Terus teman-teman bayar tiap bulan 2 juta. Nah, berarti teman-teman bisa, misalnya bulan ini bayar dulu 2 jutanya. Nah, bulan depan stop bayar. Bulan berikutnya baru bayar lagi. Dengan demikian, semua biaya-biaya dasar dari asuransi itu telah terbayarkan dan asuransi teman-teman akan tetap berjalan seperti biasa. Cuman dengan jalan seperti ini, investasi tidak akan terbentuk karena semua premi yang dibayarkan semuanya akan habis untuk membayar biaya-biaya asuransi. Tips yang ketiga, ada juga kasus di mana teman-teman udah ngomong, "Sen, gue udah nggak sanggup lagi nih bener-bener bayar. Gue nggak bisa bayar lagi dan gue butuh dana dari asuransi tersebut." Selama teman-teman membayar premi dari unit link, sepanjang itu biasanya akan terbentuk nilai investasi. Nilai investasi itu berapa? Tergantung dari jenis investasi yang teman-teman pilih pada saat menandatangani SPAJ. Ada yang diinvestasikan di pasar uang, atau campuran, atau pendapatan tetap, atau saham. Paling umum sih ya, biasanya itu ditaruh di saham, karena kita berharap perkembangannya akan bagus. Karena investasi teman-teman misalnya ditaruh di saham, itu akan sangat bergantung pada keadaan IHSG pada saat teman-teman ingin menutup asuransinya. Sebelum tutup asuransi,
tanya ke agentnya atau telepon ke perusahaan asuransi, berapa sih nilai investasi saya hari ini, berapa NAB, berapa unit yang saya punya. Karena ini akan berpengaruh dengan nilai investasi yang dapat kita tarik pada saat menutup asuransi. Misalnya ya, pada saat mau tutup, nilai saham lagi anjlok, otomatis nilai tunai dari asuransi kita itu akan lebih sedikit. Nah, kalau kayak begitu gimana ya? Teman-teman bisa aja tunggu sehari, 2 hari, atau 1 mingguan gitu. Siapa tahu setelah jangka waktu tertentu, saham akan naik lagi. Mendingan kita tunggu kan, daripada kita maksa diri untuk tutup pada saat saham sedang turun. Atau misalnya, kita cek IHSG lagi tinggi-tingginya pada saat kita mau tutup. Tutup aja cepet-cepet sebelum nilai saham itu turun. Karena nilai saham ini tiap hari akan berubah-ubah, teman-teman. Jadi, timing kapan akan menutup asuransi, ini sangat penting. Karena akan berpengaruh dengan nilai tunai yang bisa teman-teman dapatin. Begitulah tips dari saya, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya ini ya. Jika teman-teman ingin bertanya masalah asuransi, bisa menghubungi saya lewat direct message atau email saya. Thank you, see you!